Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi kali ini. Kemarin sudah selesai untuk transformasi. Maka kali ini kita lanjutkan dengan dimensi 3 atau ruang dimensi 3. Ya. Yang pertama adalah jarak yang penting. Setelah menyaksikan tayangan ini, Anda dapat menentukan jarak antara unsur-unsur dalam ruang dimensi 3 ya. Kita akan menghitung jarak. Yang pertama adalah jarak titik ke titik atau jarak antara dua titik. Kemudian jarak titik ke garis, kemudian jarak titik ke bidang, jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, dan yang terakhir jarak dari bidang ke bidang. Nah, kali ini kita bahas terlebih dahulu jarak antara dua titik ya, jarak antara dua titik atau jarak titik ke titik ya. Nah, perhatikan di sini. Jarak antara dua adalah panjang ruas AB ya. Jadi jarak titik A ke B adalah panjang ruas AB. Jarak titik A ke titik B adalah panjang ruas AB. Seperti itu ilustrasinya. Nah, perhatikan, kita ingatkan kembali dengan dalil Pitagoras. Saya masih ingat di pelajaran di SD dulu ya, masih ingat apa masih lupa? Oke. Ya, dimana kuadrat hipotenusa itu dikenal dengan sisi miring meskipun kadang-kadang tidak miring. Hipotenusa adalah dalam segitiga siku adalah sisi yang paling panjang hipotenusa ya, sisi yang paling panjang sama dengan jumlah kuadrat siku-sikunya. Jadi R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat, atau R sama dengan akar. Jadi kalau ini benda ruas, akarnya apa, kuadratnya jadi akar. Maka R-nya sama dengan akar P kuadrat tambah Q kuadrat. Itu kalau mencari sisi yang paling panjang atau hipotenusa ya. Tapi kalau sisi yang dicari bukan yang paling panjang, misalkan P, maka tinggal yang panjang dikurang yang pendek. Jadi P kuadrat sama dengan yang panjang kan R kuadrat dikurang Q kuadrat ya. Jangan kebalik, yang panjang kurangi yang pendek, itu kalau mencari yang bukan yang paling panjang. Gitu ya, itu ciri-cirinya seperti itu. R hipotenusa itu yang sisi yang paling panjang, berarti nyarinya ditambah. Kalau yang bukan mencari yang paling panjang, bukan sisi miring, maka tinggal dikurangi yang panjang dikurangi yang pendek. Atau kita apalin triple Pitagoras ya, ingat. Lebih mudah kita apalkan aja, triple Pitagoras itu banyak sekali. Cuma yang sering muncul adalah ini, yang sering muncul nih ya. Ini yang sering muncul. Ini 3, 4, 5. Artinya 5 adalah hipotenusa yang paling panjang, sisi miringnya 5. Atau kelipatannya berarti 6, 8, 10 kelipatannya. Kelipatan lagi berarti 12, 16, 20 gitu ya. Itu triple Pitagoras. Jadi awal 3, 4, 5 ini yang sering muncul ya. Tahu lagi yang sering muncul 5, 12, 13. Ini sering muncul. Kelipatannya berarti 10, 24, 26 gitu ya. Jadi yang sering muncul itu aja 7, 24, 25. Ini yang sering muncul adalah ini kelipatannya. Ini kelipatannya 7, 24, 25. Kemudian 8, 15, 17. 8, 15, 17. Inilah yang sering muncul, ini enggak banyak lah ya, sering muncul, jadi bisa diapal lah ya. Tuh. Oke. Oke ya, kita lanjut. Itu triple Pitagoras. Nah, misalnya perhatikanlah segitiga ABC ya. Ya, yang siku-siku di B ini berarti siku-sikunya di ini, berarti siku-siku di sini berarti ABC. Kita mencari panjang AC ya, panjang AC. Ini namanya diagonal AC. Ini diagonal AC. Diagonal AC ya.
Yang ini AC itu namanya diagonal sisi. Kalau AG namanya, jadi unsur-unsur dalam kubus itu ini adalah kalau AG, HB, DF itu namanya diagonal ruang, ya. AG namanya diagonal ruang. Kalau AC, BG, FC, HF, EG itu namanya diagonal sisi. Jadi sisinya kan ada 6 ya, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah ada 6. Jadi diagonal sisinya semuanya setiap sisi ada 2, jadi ada 12 diagonal sisi. Diagonal sisi itu AC, BD dan seterusnya. Kemudian diagonal ruang itu AG, HB, DF, EC itu namanya diagonal ruang ya. Kalau ini namanya rusuk, jangan lupa ini rusuk. Nah, sekarang kita mencari panjang diagonal sisi. Panjang diagonal sisi berarti di sini misalkan AC, maka rumusnya adalah tinggal berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti BC-nya adalah A kuadrat, A-nya juga A kuadrat. Jadi kalau ada kubus ya, kubus rusuknya A, maka panjang diagonal sisinya adalah, ini diagonal sisi namanya, semuanya adalah berarti ini A kuadrat tambah A kuadrat jadi 2A kuadrat ya. Jadi 2 kali A kuadrat. Terus ini dikeluarkan akarnya, jadi maka panjangnya sama dengan A, ini jadi A akar 2. Jadi secara umum diagonal sisi sebuah kubus maka panjangnya adalah A akar 2. Jadi semuanya, bukan hanya AC tapi AC, BG, FC dan semuanya ada 12 semuanya. Panjang sisi diagonal sisinya adalah A akar 2. Jadi kalau rusuknya 6 ya 6 akar 2. Kalau panjang rusuknya 7 ya 7 akar 2. Itu adalah diagonal sisi. Ya, jadi diagonal sisi AC adalah A akar 2. Ini semuanya diagonal sisi panjangnya A akar 2. AG. Nah, AG tadi apa namanya? AG adalah diagonal ruang namanya. Diagonal ruang AG. Semuanya diagonal ruangnya ada 4. Ya. AG, HB, terus apa lagi? EC ya, FD ada 4. Semua jaraknya sama, yaitu kita hitung saja berarti ngitungnya seperti itu. Sedangkan ini tadi AC adalah tinggal dihitung, masukkan semua aja, berarti A akar 2 ditambah A kuadrat jadi 3A kuadrat atau A akar 3 ya, atau nih A kuadrat tambah A kuadrat tambah A kuadrat juga boleh. Jadi A kuadrat tambah A kuadrat tambah A kuadrat jadi 3A kuadrat, maka jadi AC-nya diagonal sisinya adalah A akar 3. Artinya kalau rusuknya 6 cm maka panjang diagonal sisi semuanya adalah 6 akar 3 ya. 6 akar 3. Sekali lagi diagonal sisinya adalah AG, HB, FD ya, apalagi EC ada 4. Ini diagonal ruang namanya. Jadi panjang diagonal ruang sebuah kubus adalah A akar 3. Artinya kalau rusuknya 6 ya 6 akar 3. Panjang rusuknya 5 ya 5 akar 3 itu panjang diagonal ruangnya. Oke. Jadi diagonal ruangnya adalah A akar 3. Itu kalau diagonal ruang ya, perhatikan. Paham? Oke, perhatikan. Contoh diketahui kubus ABCD FGH ya, ABCD FGH rusuknya 6 cm. 6 cm. Yang ditanyakan ya, titik B adalah titik tengah antara HG. Ya, hitung panjang AP, hitung panjang AP. Hitung panjang AP ya. Caranya yang pertama berarti
AP berarti ini ya, AP berarti ini nah ini berarti tengah-tengahnya ini berarti 3, ini 3 atau dari sana ke sana 3 boleh, berarti ini 6 kuadrat boleh, 6 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 3 kuadrat bisa seperti itu ya. Jadi ini 6, ini karena suku-suku semuanya jadi 6, ini 6, ini 3, jadi 6 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadi akar 81 sama dengan 9. Jadi AP sama dengan 9. Oke, tinggal dicari, jadi 6, ini 3, oh ini 6, ini juga 6, ini 3. Ini kan separohnya karena di tengah-tengah. Ya, seperti itu. Ya, paham? Oke, gampang ya. Jadi ngitungnya ikutin ke sana, ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat. Ikutin yang siku-siku. Oke, perhatikan berikutnya. Contoh. Diketahui kubus ABCDEFGH, AB-nya 8, ini AB 8, ini berarti balok ya, bukan kubus. Balok ini 8, ini 6, AE 12. Tentukanlah jarak antara titik A ke P, di mana P adalah titik potong antara HF dan EG. Nah, ini HF dan EG. Jadi P-nya di sini. Perpotongan antara HF dan EG. Jadi P-nya di sini. Cara ngitungnya adalah ya, ada dua cara. Yang pertama ya kita perhatikan di sini. Perhatikan segitiga AEP. AP ini siku-siku, ini siku-siku di E. Siku-siku di E ini ya, ini siku-siku. Maka berlaku Pitagoras, paham tadi seperti Pitagoras berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi cirinya adalah segitiganya siku-siku. Maka sisi miringnya adalah AP sebagai sisi miring. Maka ngitungnya adalah tinggal dihitung AP sama, nah ini anggap aja tadi balok, ini berarti ini 4 ya, ini berarti ini 4, ini 3 separohnya kan, ini tengah-tengah. Berarti ini 4, ini 3, menghitungnya berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, tingginya 12 ya, tingginya 12. Ini tingginya 12, jadi ini 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 12 kuadrat, seperti itu ya. Jadi sama dengan 16 tambah 9 tambah 144, 169 di akar berarti 13. Itu cara yang pertama. Jadi jaraknya adalah 13 cm. Cara yang kedua, perhatikan. Berarti ini sama tadi segitiga siku-siku, cuma caranya berarti kita cari panjang AC. Kita panjang AC. AC-nya berarti perhatikan sini. Berarti ini 8, ini 6 tadi Pitagoras, berarti kalau 8 6 maka panjang AC-nya adalah 10. Panjang AC-nya 10 ya kan? Jadi kalau ini 8, ini 6, maka diagonal adalah 10. Triple Pitagoras, ingat. Berarti EP adalah 5. Berarti EP-nya adalah 5. Maka tinggal mencari, berarti ini 5, 12, berarti triple Pitagoras berarti 13, gitu kan? 5, 12 berarti 13. Berarti jarak AP adalah 13. Bisa seperti itu ya. Ini ulangi, ini 8, 6, maka ini 10 sesuai dengan triple Pitagoras ya, berarti ini adalah 5, berarti ini 5, 12 berarti ini 13, seperti itu. Oke, berikutnya 5 stek ABCD ya, 5 persegi panjang, persegi atau bujur sangkar, di mana BC adalah 8, kemudian BC 6 dan tingginya adalah 12, maka jarak rusuk tegaknya sama dengan titik-titik cm. Rusuk tegak itu yang ini rusuk tegak namanya ya. Tingginya 12, tinggi berarti ditarik dari titik ke tengah-tengah ini ya, ke tengah-tengah ini berarti pas tengah-tengah. Maka tadi sama, berarti ini tingginya 12, berarti panjang ini
panjang AC tadi kalau tripel Pitagoras berarti 8, ini 6, berarti AC-nya adalah 10 ya. Berarti AC 10, maka ini setengahnya, berarti ini adalah 5 cm. Tripel Pitagoras kalau 5 12 berarti berapa? 13. Udah seperti itu ketemu. Berarti panjang rusuk tegaknya adalah 13 cm ya. Ya begitu ya. Oke. Itu jarak antara dua titik seperti itu, paham ya? Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham. Jadi kuncinya adalah segitiga siku-siku ya, menggunakan dalil Pitagoras ya. Oke. Atau kalau angka-angkanya pas sesuai dengan yang banyak yang muncul, triple Pitagoras berarti 3, 4, 5 kelipat dan kelipatannya, kemudian 5, 12, 13 dan kelipatannya nggak banyak ya, kemudian 7, 24, 25, kemudian yang terakhir 8, 8, 15, 17 itu ya. 8, 15, 17 ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.